Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ashabal fadail, dumateng para alim, para rama kyai ingkang rawuh, ingkang boten waget kawula sebat asma setunggal dal setunggalipun, ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Sesepuh bin sepuh dalah aji sepuh taminipun panjenenganipun Bapak Kepala Sawates dalah sedaya rencang perangkat. Unsur pimpinan dalah anggota BPD Sawates ingkang rawuh, ingkang hormati Bapak Zainal Arifin, mantan pejabat Sekretaris Sawates yang berbahagia. Hadirin majelis Fastabikul, artasipun adalah Festival Takbir Keliling di Sawates tahun 2023 Masehi 1444 Hijriah yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Karenanya malam ini kita dapat bersama bergulung dalam rangka adalah memperingati atau menyaksikan pelaksanaan Festival Takbir Keliling. Semoga acara malam ini berjalan dengan lancar, manfaat, amin, Allahumma amin. Shalawat salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hadir semoga mendapat syafaat fid dunya wal akhirah, amin, Allahumma amin. Agenda malam ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sawates, selanjutnya adalah penilaian, yang terakhir adalah informasi seputar kejuaraan, yang kelima penutup. Mari kita buka acara takbir, Festival Takbir malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga berjalan lancar, manfaat, bibarokatil Fatihah. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus pengarahan dari Kepala Sawates kepada beliau Bapak Abdullah Asofi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap seluruh masyarakat Desa Wates, pemerintahan Desa Wates, lembaga-lembaga Desa Wates yang tertanam di pemerintahan Desa Wates. Puji syukur alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa nikmat iman, Islam, sehat lahir, sehat batin, bisa hadir di malam tahun Idul Fitri 1444 Hijriah. Salat serta salam selalu kita junjungan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak yaumil qiyamah mendapat syafaatnya, amin Allahumma amin. Pertama-tama rasa syukur kita dalam menjalankan puasa Ramadan 30 hari telah terlaksana, dan malam hari ini malam hari raya Idul Fitri 1445, hari kemenangan untuk kita semua. Dengan ini pemerintahan Desa Wates mengadakan takbir keliling atau takbir mursal fa insyaallah yang akan segera dilaksanakan untuk memeriahkan, meramaikan, mengkhidmatkan di lingkungan pemerintahan Desa Wates dengan takbir keliling, bertakbir bersama-sama, menikmati indahnya malam hari raya Idul Fitri. Malam hari ini pemerintah Desa Wates mengusung tema mendidayakan umat merawat kampung Pancasila. Tema ini tidaklah hanya sekedar kata-kata, tapi ini terpancar di lingkungan Desa Wates karena desa kita adalah desa yang sudah ditetapkan sebagai kampung Pancasila oleh Korem Makutaraman dari Salatiga. Dengan ini pemerintah Desa Wates membuat tema seperti ini agar semakin menguatkan tentang butir-butir sila-sila yang ada di Pancasila agar tercurah kepada desa kita tercinta ini. Semoga acara pada malam ini berjalan lancar, tertib, aman, kondusif, dan meriah. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi semuanya, Dewan Juri, musola-musola, lembaga-lembaga, masyarakat di Desa Wates. Terima kasih, selamat menikmati. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diaturkan terima kasih. Selanjutnya adalah prosesi penjurian. Kafilah sudah berangkat, mari kita nikmati malam syiar pada malam ini dengan tertib. Begitu nggih? Sedangkan urutan nomor 1 adalah Musola Pesantren Darussalam. Selamat datang pesantren Musola Darussalam. Mohon untuk petugas presentasi untuk bisa hadir di depan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pesantren Darussalam ingin menyampaikan orasi takbir dengan judul Berkah di Antara Musibah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
datang bersamaan dengan datangnya tahun baru 2023 telah meluluh lantakan harapan para petani. Tak cukup itu, banjir pun menggenangi perumahan penduduk termasuk musola kami. Namun cahaya iman masih menerangi hati kami. Selama gema takbir masih terpahat dalam sanubari, kami menjalaninya dengan ikhlas dan berserah diri. Kami harus menjadi umat yang dikdaya, tak boleh cengeng dan meronta-ronta. Gagal panen bukan akhir dari segalanya. Allah Tuhan yang Maha Kuasa memberikan berkah dari sumber yang lainnya. Ikan melimpah menjadi rezeki baru bagi umat manusia yang pandai menyukuri nikmatnya. Dalam kondisi bencana dan keterbatasan berusaha, kami tetap saling menjaga kerukunan, kebersamaan, gotong royong tetap terjaga dan lestari di desa kami, di kampung Pancasila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar, kasih-Mu tak terbatas, kuasa-Mu tak bertepi. Terus abadikan dalam sanubari kami makna dari takbir ini, sehingga hanya ada Engkau tempat kami menyembah, dan hanya Engkau kami memohon pinta, serta hanya kepada Engkau kami berserah diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Darussalam, selamat jalan. Malam ini semoga berkah. Selamat datang kafilah nomor undi 2 Musola Hidayatul Mubtadiin. Petugas presentasi untuk bisa maju di atas, di depan panggung. Maju ini apa Pak Om? Pak Opek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berawal dengan ucapan Alhamdulillah, salawat serta salam di momen malam Idul Fitri kali ini, marilah kita mantapkan solidaritas serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antar warga Desa Wates. Yang mana kita tahu di hati kita semua penuh perbedaan. Karena perbedaan itu penting. Bukan berarti dengan perbedaan kita bermusuhan. Justru segala
perbedaan yang ada harus kita jaga dan kita rawat sebagai sebuah kekuatan. Sesuai dengan peran dan fungsi kita masing-masing. Guna menciptakan masyarakat yang rukun, santun, damai dan harmonis dalam membingkai kebinekaan Tunggal Ika. Sudah menjadi bagian kehidupan bermasyarakat. Kita dididik untuk saling bergotong royong, saling menjaga, saling membantu dan bertegang rasa. Sehingga tujuan kita untuk menjadi Desa Wates yang Pancasilais, maju dan sejahtera dengan mudah kita capai. Karena jika kita tidak menyatu, tidak bersama, tidak rukun dan tidak damai, maka sebaik apapun tujuan dan program pembangunan tidak akan pernah kita wujudkan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, banggalah Bapak dan Ibu warga masyarakat Desa Wates telah dicanangkan sebagai Kampung Pancasila, dan memang sudah sepantasnya kelurahan ini dijadikan Kampung Pancasila. Karena kelurahan ini masyarakatnya sangat majemuk, terdiri dari perbedaan pendapat, profesi dan lain-lain. Akan tetapi kehidupan masyarakatnya yang sangat rukun dan damai. Artinya, kelurahan Desa Wates ini benar-benar bisa menjadikan Pancasila sebagai lambang dasar negara Indonesia. Karena masyarakatnya dapat memaknai arti Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, selama ini di desa kita sudah saling hidup berdampingan. Rukun dan damai ini perlu kita pertahankan, bahwa kita tingkatkan lagi. Dengan menanamkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, kemasyarakatan, serta persaudaraan atas dasar kemanusiaan yang berlandaskan Pancasila dan syariat agama. Oleh karenanya, penguatan kerukunan dan kedamaian masyarakat di samping dilakukan oleh pemerintah juga perlu dilakukan oleh semua. Ini merupakan modal yang berharga bagi bangsa dan desa ini dalam mewujudkan desa yang bermartabat. Kita harus saling memberi pemahaman yang benar kepada masyarakat. Jika muncul isu-isu negatif terkait SARA, segera lakukan klarifikasi agar isu dan informasi tersebut tidak merusak keharmonisannya tatanan kehidupan masyarakat di desa ini. Selain dengan cita-cita pembangunan desa kita ke depannya, yakni mewujudkan Desa Wates bermarwah, maju dan sejahtera. Sekian dari kami, dan kami santri MHM mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan MHM. Kafilah nomor unit 3 Musola Al-Islah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perkenalkan, kami dari Kafilah Musola Al-Islah menampilkan sebuah replika Garuda Pancasila dalam Kesatuan Gunung Jawa. Sesuai dengan tema yang diangkat dalam takbir keliling ini, yaitu mendikdayakan umat merawat kampung Pancasila. Pancasila sangatlah berperan penting dalam kehidupan bangsa Indonesia ini.
terutama dalam bermasyarakat di sebuah kampung maupun desa. Kita sebagai masyarakat Indonesia diwajibkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila agar generasi bangsa dapat menghayati, dapat mengamalkan dimanapun mereka berada, baik di desa, kampung, dan tempat lainnya. Sikap yang mencerminkan dalam sebuah replika Garuda ini adalah sikap yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya saling toleransi antara agama lain, saling menghargai perbedaan di antara masyarakat ini. Selanjutnya bisa kita lihat replika Gunungan Jawa. Gunungan Jawa inilah yang merupakan simbol kehidupan manusia. Setiap gambar dalam ornamen di dalamnya melambangkan sebuah alam raya beserta isinya. Bentuk gunungan yang meruncing ke atas melambangkan bahwa hidup manusia ini tujuan akhirnya adalah untuk menuju ke atas secara vertikal, yaitu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbentuk segitiga yang melambangkan bahwasanya keseimbangan pelaksanaan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Gunungan coklat dalam replika tersebut melambangkan kesan damai, nyaman, dan aman dalam hidup bermasyarakat, terutama dalam beragama. Karena di masyarakat inilah kita berdampingan dengan berbagai agama lain di Indonesia, tidak hanya agama Islam, yang mana artinya kita sebagai umat Islam haruslah saling bertoleransi dengan memberi kenyamanan dan sikap kerukunan kepada orang lain di tempat, baik di desa, kampung, maupun di tempat lainnya. Hal ini jika dikaitkan dengan keduanya merupakan nilai kultur masyarakat Indonesia, yaitu selalu menjunjung tinggi nilai budaya. Selain itu, replika tersebut memberikan nilai-nilai kedamaian, nilai kerukunan dalam umat beragama, serta memberikan keberagaman yang kita miliki saat ini. Hal inilah merupakan wujud dari semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mana inilah bercirikan hidup yang rukun, aman, damai, dan saling bertoleransi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Islah, selamat jalan, hati-hati di jalan. Oke, Al-Islah selamat jalan. Nomor urut undi 4, Musola Nurul Iman RT 2 RW 4. Petugas presentasi untuk bisa maju di depan panggung kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan membawakan orasi dengan tema Mendikdayakan Manusia Merawat Kampung Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila hadir sebagai pemersatu pandangan hidup yang bertujuan untuk menjaga dinamika di dalam masyarakat.
Di antara kado istimewa yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa Indonesia adalah hadirnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Dengan ideologi yang menjadi dasar negara, Pancasila mampu menyatukan keragaman yang ada dengan 5 sila yang ada di dalamnya. Jika dipahami secara mendalam, kelima sila yang ada dalam Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama Islam. Bahkan sila-sila yang ada dalam Pancasila selaras dengan firman-firman Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Seperti halnya dalam sila pertama, Pancasila sebenarnya membawa konsep tauhid dan toleransi beragama. Kampung Pancasila adalah julukan untuk desa yang dijadikan sebagai implementasi dari nilai-nilai Pancasila dan sebagai contoh dalam penerapan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Sebagai warga negara Indonesia, upaya yang dapat kita lakukan untuk membantu kampung Pancasila adalah dengan menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama, senantiasa bergotong royong dalam setiap kegiatan kemasyarakatan, dan saling senang membayangkan hari raya antar umat beragama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Terima kasih Nurul Iman. Salam untuk Yisu Bekan. Nomor undi 5, Musola Nurul Dolam RT 1 RW 5. Petugas presentasi untuk bisa berdiri di depan panggung kehormatan. Jumlah kafilah berapa, ornamen apa yang dibawa? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Musola Nurul Dolam membawakan kafilah sebanyak 70 dan ornamen 2 berupa burung Garuda bersama Pancasila dan bintang, dan ada 2 kalimat syahadat. Yang terhormat jajaran aparatur pemerintah Desa Wates, yang kami hormati segenap para dewan juri penilaian Festival Takbir Keliling Desa Wates tahun 2023. Perkenankanlah saya Valia Kaisa Zumna berdiri di hadapan Bapak Ibu semua untuk memaparkan ornamen yang kami tampilkan pada malam takbir tahun 2023 kali ini mewakili Musola Nurul Dolam RT 1 RW 5 Desa Wates. Sebelumnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Desa Wates yang telah mengadakan kembali acara Festival Takbir Keliling yang selalu kami nanti-nantikan di setiap penghujung bulan suci Ramadan. Setelah beberapa tahun lalu sempat ditiadakan karena adanya wabah Covid, dan alhamdulillah sekarang bisa kembali kita jalankan acara Festival Takbir Keliling di Desa Wates kita tercinta ini. Baiklah, seperti yang dapat kita semua lihat, kami dari Musola Nurul Dolam menampilkan ornamen lambang negara berupa Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika serta ornamen bintang yang bertuliskan 2 kalimat syahadat. Bapak dan Ibu sekalian, jika kita mengingat sejarah Pancasila dipilih menjadi dasar negara yang menyatukan para putra dan putri bangsa dengan keberagaman suku, ras, budaya, dan bahasa yang dirajut menjadi satu kesatuan yang disatukan oleh Pancasila. Seperti yang kita ketahui sebagai warga negara Indonesia, bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan dasar negara, yakni Pancasila. Sila pertama mengandung makna ketuhanan, sila kedua mengandung makna kemanusiaan, sila ketiga mengandung makna persatuan, sila keempat mengandung makna kerakyatan, dan sila kelima mengandung makna keadilan.
sebagaimana Desa Wates yang telah dicanangkan sebagai Kampung Pancasila pada tanggal 29 Maret 2022 lalu. Untuk itu, marilah kita menghidupkan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, kami memilih ornamen bintang karena merupakan lambang dari sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam keyakinan kita sebagai seorang Muslim, makna sila pertama sejalan dengan kepercayaan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Lambang bintang dari sila pertama memiliki 5 sudut yang dapat kita maknai sebagai 5 rukun Islam, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa, menunaikan zakat, dan berhaji bila mampu. Dengan menampilkan ornamen tersebut, kami mengingatkan masyarakat yang beragama Islam untuk memaknai kembali identitas keislamannya dan menjalankan kewajibannya dengan sebagaimana mestinya. Demikianlah paparan ornamen dari Musola Nurul Dolam yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata dan tingkah laku kami yang kurang berkenan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. NKRI, Pancasila, Musola Nurul Dolam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nurul Dolam. Selamat jalan, hati-hati. Selamat datang kafilah dari pesantren Asy-Syafaiyah RT 2 RW 1. Musola Asy-Syafaiyah bertugas presentasi untuk bisa maju berdiri di depan panggung kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana takbirnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Bapak Dewan Juri dan saudaraku warga Desa Wates yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami perwakilan dari Musola Syafaiyah Wates Gang 1 menyikapi adanya pandangan mengikhtiarkan umat menjaga kampung Pancasila. Sebetulnya adalah masalah yang sederhana. Menurut santri Asy-Syafaiyah, caranya adalah mudah. Kita sebagai warga Kudus sudah diberi pembelajaran oleh Kanjeng Sunan Kudus sejak abad ke-16, yaitu sejak 4 abad yang lalu. Dilarang menyembelih hewan sapi bukan karena daging sapi itu haram, tetapi karena hewan sapi adalah hewan suci bagi umat Hindu. Hal ini terkandung maksud mendidik toleransi atau tasamuh serta penghormatan terhadap umat beragama, atau bisa dikatakan sebagai strategi dalam penyebaran agama Islam oleh Kanjeng Sunan Kudus yang penuh dengan kearifan dan kelembutan. Untuk menarik masyarakat Hindu agar mau memeluk agama Islam dengan tanpa paksaan dan tanpa kekerasan. Dan itu sukses. Kita bisa melihat Kudus itu dulu sebelum masuknya Islam atau datangnya Sunan Kudus Ja'far Shadiq adalah sebagai pusat perkembangan agama Hindu. Kini mayoritas masyarakat di Kudus memeluk agama Islam. Itu adalah hadiah kesuksesan yang diberikan Sunan Kudus kepada kita. Untuk itu, marilah kita sebagai warga Kudus harus bangga terhadap ajaran luhur tersebut. Dan kita sebagai masyarakat Desa Wates harus berupaya menjaga hubungan horizontal terhadap sesama umat dengan tetap tidak menyembelih hewan sapi di daerah Kudus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Saudaraku masyarakat Wates yang saya banggakan, malam ini Musola Asy-Syafaiyah mengusung tema kearifan lokal. Di balik tradisi warga Kudus,
tidak sembelih sapi, adalah semata-mata ikut mewujudkan mengikhtiarkan umat menjaga kampung Pancasila. Yuk kembali ke budaya leluhur kita, pasti desa tambah barokah, ilang banjire, ilang balake, resek tikuse, melimpah panene, guyub rukun wargane. Demikian dari Musola Syafaiyah, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga desa Wates selalu gemah ripalo jinawe, tata tentrem kartara harjo, suro dirojoyo ningrat lebur deneng pangastuti. Hayu-hayu mukira hayu, engkang sarwati nemu. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Asy-Syafaiyah, selamat jalan, hati-hati di jalan. Hati-hati petasan, hati-hati. Kafilah selanjutnya adalah dari santri Musola An-Najah. Petugas presentasi untuk bisa maju di depan panggung kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami dari rombongan kafilah Musola An-Najah menghanturkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wa faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya akan memanifestasikan tema takbir keliling malam ini, yaitu mendidayakan umat merawat kampung Pancasila. Ada yang menarik dalam tema kali ini, yaitu didaya manusia, Pancasila, dan Islam. Siapa manusia yang didaya itu? Manusia yang didaya bukan manusia yang punya power, bukan juga manusia yang punya pengaruh, tapi manusia yang menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menerima di mana kita dilahirkan dan di mana kita hidup. Kita rawat alam ini, kita rawat bangsa ini, kita rawat kampung ini. Kita hidup di negeri yang kaya suku, budaya, bahasa, dan agama. Kita bumikan hidup kita dengan menjunjung tinggi adat istiadat dan kebangsaan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maka dari itu, kami kafilah Musola An-Najah menampilkan beberapa gambaran baju adat dan keberagaman profesi. Dalam sejarah panjang bangsa kita ada perjuangan berat rakyat Indonesia dari kalangan umat Islam, para ulama dan para habaib, mampu mengantarkan Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan, menyatukan negeri-negeri kepulauan, menyatukan berbagai adat istiadat, menyatukan berbagai paham, dan menyatukan ratusan bahasa daerah menjadi satu kesatuan, yaitu Indonesia, yang dibingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan ideologi Pancasila sebagai menyatuan keberagaman. Kita sebagai insan yang beragama dan hidup di atas tanah air Indonesia harus mampu membumikan Islam dan Pancasila, hidup damai, gotong royong, dan saling tolong menolong sesama manusia. Islam dan Pancasila merupakan keselarasan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti pepatah kata Minang, adik besandi syaira, syaira besandi kitabullah, adat bersendikan syara Islam, syara Islam bersendikan kitab suci Al-Quran. Ini merupakan aforisme atau sikap hidup pengalaman adat dan Islam. Bung Karno sang proklamator pernah berkata, saya tidak mengatakan menemukan Pancasila, saya menggali nilai-nilai luhur adat istiadat masyarakat, dan saya menemukan 5 butir emas, yaitu Pancasila. Sikap hidup masyarakat secara umum dan adat istiadat masyarakat sejak lama implementasi dari ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh para penyiar Islam di Nusantara. Butir-butir 5 sila dalam Pancasila jika ditelaah juga bagi dari kandungan dalam Al-Quran. Esensi pilar pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ada dalam kandungan surat Al-Ikhlas yang artinya, katakanlah Tuhan itu satu. Esensi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ada dalam kandungan surat An-Nisa ayat 135 yang artinya,
Wahai manusia-manusia beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri, terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu jika dia kaya ataupun miskin. Maka Allah lebih tahu kebaikannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpan dari kebenaran. Dan jika kamu belikan kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Esensi sila ketiga, persatuan Indonesia, ada dalam kandungan surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah ciptakan kamu dan seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha teliti. Esensi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ada dalam kandungan surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki mereka yang kami berikan kepada mereka. Esensi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ada dalam kandungan surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dan Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi tidak ada pertengkaran sama sekali antara Pancasila dan Islam atau Al-Quran. Keduanya memiliki 5 esensi ajaran yang sama, yaitu tauhid, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Itulah keserasian tema dan bentuk kreasi Al-Quran yang dibawa dalam takbir keliling malam ini. Mari kita tanamkan, kita wariskan kepada generasi penerus, kita rawat keberagaman Indonesia sehingga Indonesia tetap abadi. Semoga Allah senantiasa melindungi Indonesia agar tetap damai dan kompak selalu menjaga keberagaman dan bineka. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah presentasi kami dari Kafilah Mushola Ainun Najah. Kurang lebihnya saya beristri rombongan meminta maaf yang sebesar-besarnya. Salam damai, salam bineka, salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih An Najah, selamat jalan, hati-hati. Kafilah selanjutnya adalah dari Mushola Al-Furqon. Mari bisa berjalan. Petugas presentasi untuk bisa maju di depan panggung kehormatan. Terus, maju Rono. Terus, Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini merupakan malam penuh sukacita, takbir berkumandang di mana-mana. Idul Fitri sendiri berarti kembali ke fitrah atau suci. Maka setiap orang yang merayakan Idul Fitri dianggap sebagai cara seseorang untuk kembali kepada ajaran yang benar, sehingga bisa memperoleh kemenangan. Karena pada hari ini seluruh kaum muslimin dan muslimat baru saja menuntaskan kewajiban agama yang paling berat, yaitu menahan hawa nafsu, tidak sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjadi muslim yang lebih baik, memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkenanan saya, perwakilan dari Mushola Al-Furqon, akan menjelaskan sedikit filosofi kreativitas yang kami bawa. Kreativitas yang kami balut dalam indahnya takbir malam ini mengusung tema mendikdayakan umat merawat kampung Pancasila. Pada malam ini Mushola Al-Furqon membawa 5 lambang Pancasila. Pada lambang yang pertama, lambang bintang, merupakan
lambang bintang mempunyai nilai ketuhanan atau religiulitas. Pada yang kedua, lambang rantai pada sila memiliki nilai kemanusiaan atau moralitas. Pada sila ketiga yang mempunyai lambang pohon beringin bermakna nilai persatuan atau kebangsaan. Pada lambang keempat mempunyai makna nilai permusyawaratan perwakilan. Dan pada lambang padi dan kapas pada sila kelima mempunyai makna nilai keadilan sosial. Pada lambang sila yang pertama merupakan pusat dari Pancasila, dengan lambang bintang menggambarkan cahaya yang diberikan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk setiap manusia. Mengapa Pancasila menempatkan sila pertamanya sebagai ketuhanan Yang Maha Esa? Karena apapun yang terjadi di Republik Indonesia ini, unsur ketuhanan, keagamaan harus menjadi panduan dalam mengambil semua keputusan dalam kehidupan ini. Karena sejarah Republik ini tidak lahir dalam homogen masyarakatnya, namun lahir dalam keberagaannya. Di sini juga terdapat anak-anak yang memakai sampur, jari, dan berbagai baju khas mata pencahariaannya sebagai bentuk visualisasi betapa indahnya Indonesia dengan keberagaman tradisi, agama, budaya, dan juga keberagaman profesinya. Meskipun dengan perbedaan dan keberagaman yang kompleks, Indonesia tetap menjadi jiwa persatuan yang tinggi. Bersatu menjaga apa yang bumi pertiwi ini miliki dengan menjaga keutuhan kampung, keutuhan masyarakat, dan juga keutuhan dalam berbangsa. Anak-anak merupakan aset dalam penerus bangsa Indonesia dengan mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Sebagai bentuk penanaman nilai ketauhidan atau ketuhanan dan nilai keagamaan atau spiritualitas sejak dini, agar senantiasa mengingat Allah Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap langkahnya. Lampion menandakan kehidupan yang sesungguhnya, urup atau menyala, yang memiliki arti sebagai manusia, sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Hendaknya kita semua dapat bermanfaat bagi sesama. Madangi wong liyan, urip kanggo urup, murup kanggo nguripi. Pada kesempatan kali ini, marilah kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, menjadi pribadi yang agamis, santun, beradab sehingga kita tidak melihat perbedaan dalam suatu permasalahan, tetapi memandang perbedaan sebagai suatu keindahan, dan ketika kita menanamkan pola pikir tersebut, maka persatuan dan kesatuan akan semakin menjadi kuat. Semoga dengan semangat yang persatuan dan kesatuan dapat merawat Desa Wates sebagai kampung Pancasila, juga dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Watoniyah, sehingga akan tercipta baldatun thayyibatun warabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi, negeri yang subur dan makmur, adil dan aman, selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kami dari Musola Al-Furqan mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Furqan, selamat jalan, hati-hati di jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Monggo Pak RT. Kita songsong pada kafilah selanjutnya adalah Musola Mambaul Hikam RT 1 RW 1. Petugas presentasi untuk bisa berdiri di depan panggung kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah,
Allahu Akbar walillahil hamd. Perkenalkan, izin dari Musyola Mambaulikan ingin menyampaikan tema membangun karakter dan kesejahteraan masyarakat melalui Kampung Pancasila. Konsep Kampung Pancasila adalah upaya pemerintah dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat di tingkat kampung maupun di desa. Nilai-nilai Pancasila dapat kita hidupkan dan lebih sejahterakan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks Kampung Pancasila, masyarakat diberdayakan melalui program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah. Contoh misalnya nomor 1, mendorong kreativitas dan inovasi dalam memanfaatkan sumber daya lokal. Sebenarnya kita di dunia ini telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pikiran dan hati untuk menyikapi kreativitas ini. Yang kedua, meningkatkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Tentunya ini ada sangkut pautnya dengan pemerintah. Yang ketiga, membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan alam. Ini merupakan tugas terberat dari pemerintah, yaitu membangun kesadaran masyarakat dalam kepeduliannya kepada Pancasila. Dengan memberdayakan melalui Kampung Pancasila ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri, berkembang, dan memperkuat kehidupannya. Konsep Kampung Pancasila ini juga mengingatkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sedikit pantun dari Musyola Mambaul Hikam. Salat maghrib di waktu petang, berdiri di shaf paling depan. Hari Fitri telah datang, minal aidin wal faizin kami ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man Baul Hikam, selamat jalan, hati-hati di jalan. Kafilah selanjutnya adalah dari Musyola Thoriqul Huda RT 3 RW 3. Stop. Sernalat dari Musyola Fadilatur Rahman RT 2 RW 3. Petugas presentasi untuk bisa mengambil tempat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Desa Wates Bapak Abdullah Asofi, kepada yang terhormat para Dewan Juri, dan tak lupa juga para ibu, bapak, saudara yang hadir di malam ini. Kami dari Kafilah Musyola Fadilatur Rahman RT 2 RW 3 membawakan sebuah karya Burung Garuda. Asal usul burung Garuda. Garuda sendiri melambangkan kelahiran dan surga, dan juga musuh semua ular. Burung Garuda itu sendiri melambangkan kekuatan. Garuda merupakan kendaraan Dewa Wisnu dalam agama Hindu. Kisah mitologi Garuda yang menyelamatkan ibunya dari perbudakan menjadi salah satu alasan mengapa Garuda dijadikan sebagai lambang negara Indonesia. Indonesia sendiri dirasa memiliki kesamaan nasib dengan Garuda untuk membebaskan rakyatnya dari penjajahan dan penindasan. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai bangsa Indonesia harus bersyukur karena negara kita telah merdeka dan bebas dari penjajahan. Sehingga kita beribadah dengan tenang dan menikmati kekayaan alam yang ada di negeri tercinta ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Demikian yang dapat saya sampaikan kilas tentang burung Garuda. Kurang lebihnya kami dari Kafilah Mushola Fadilatur Rahman mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadilatur Rahman. Kafilah selanjutnya dari Mushola Thoriqul Huda RT 3 RW 3. Selamat datang Thoriqul Huda. Petugas presentasi untuk bisa maju di depan panggung kehormatan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Selamat malam warga Desa Wates. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini adalah malam sebagai pertanda malam kemenangan. Menang bukan bagi dia yang mampu menumbangkan, bukanlah tentang siapa yang mampu mengalahkan. Namun menang dengan pikiran kita, hati kita, menang untuk memantapkan solidaritas serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antar warga Desa Wates. Kita tahu di hati kita semua penuh dengan perbedaan, karena perbedaan membuat kita kuat saling melengkapi. Bukan berarti dengan perbedaan kita bermusuhan. Justru segala perbedaan yang ada harus kita jaga dan kita rawat sebagai sebuah kekuatan sesuai dengan peran dan fungsi kita masing-masing. Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan kerukunan antar umat beragama. Desa Wates sekarang sudah menjadi julukan Kampung Pancasila. Lantas apa? Apa sih Desa Pancasila itu? Yaitu julukan untuk desa yang dijadikan sebagai implementasi dari nilai-nilai Pancasila dan sebagai contoh dalam penerapan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Sebagai contoh dalam bersikap toleransi antar umat beragama serta dapat hidup damai tanpa konflik meskipun terdapat perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan tentunya pembentukan Kampung Pancasila memiliki tujuan bahwa Kampung Pancasila diharapkan dapat menciptakan suatu media pembelajaran Pancasila bagi masyarakat luas, menumbuhkan kerukunan masyarakat dalam bingkai Pancasila karena penduduknya beragam dalam menganut agama. Di samping itu, Kampung Pancasila harus dapat menanamkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, memberikan dan menanamkan pemahaman bahwa seluruh warga negara Indonesia wajib menerapkan sila-sila Pancasila. Lantas sudahkah kita menjadi masyarakat yang mampu mengimplementasi nilai-nilai Pancasila? Sudahkah demikian? Kita sadar bahwa kerukunan dan toleransi beragama adalah salah satu komponen terpenting dalam nilai-nilai Pancasila, bukan dengan permusuhan. Karena yang harus kita jaga dan kita rawat sebagai sebuah kekuatan sesuai dengan peran dan fungsi kita masing-masing guna menciptakan masyarakat yang rukun, santun, damai, dan harmonis dalam bingkaian Bhinneka Tunggal Ika. Insinyur Soekarno pernah berkata, "Aku tidak mengatakan aku yang menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan adalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Maka dari itu, persembahkan kami dari Kafilah Mushola Thoriqul Huda dengan mempersembahkan monumen Garuda." Burung ini disebut sebagai raja dari segala burung.
Burung Garuda pada Pancasila melambangkan kekuatan dan gerak yang dinamis. Lambang Garuda Pancasila menggunakan warna emas yang merupakan lambang keagungan dan kejayaan. Garuda juga dilengkapi dengan paruh, sayap, ekor, dan cakar sebagai yang merupakan lambang kekuatan dan tenaga dalam pembangunan. Dengan hal ini, semoga Desa Wates ini benar-benar bisa menjadikan Pancasila sebagai lambang dasar negara Indonesia, sejalan dengan cita-cita pembangunan kita ke depannya, yakni mewujudkan Desa Wates bermarwah, maju dan sejahtera, dan masyarakatnya dapat memaknai arti Pancasila dalam bingkai kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, selama ini di desa kita sudah saling hidup berdampingan, rukun, dan damai ini perlu kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan lagi. Dengan menanamkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, kemasyarakatan, serta persaudaraan atas dasar kemanusiaan yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari kami Kafilah Mushola At-Thoriqul Huda mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Merdeka. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih At-Thoriqul Huda, Pak RT dan yang lain. Hati-hati di jalan. Selamat datang kafilah dari Mushola Al-Fatah. Petugas presentasi untuk bisa menempatkan diri. Membawa kafilah berapa, ornamen apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami, Kafilah Mushola Al-Fatah, menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya dengan menghantarkan sebuah pesan. Di tengah gema suara takbir berkumandang, merayakan hari besar dihiasi bertabur bintang. Mari kita saling bergandengan tangan membumikan Al-Quran, menyebarkan nilai-nilai dasar bangsa, menjadikan desa kita sebagai kampung Pancasila yang indah dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Al-Quran adalah pedoman hidup sebagai penunjuk jalan kebenaran, jalan yang penuh terang, jalan yang memberi arah ketuhanan yang Maha Esa. Cahaya yang memuliakan manusia menjadi makhluk yang beradab dan berperi kemanusiaan. NKRI harga mati, Pancasila jaya. Itu semua bukan hanya sebuah slogan, namun falsafah yang tidak lelah kita perjuangkan. Kita adalah bagian peradaban yang besar akan keberagaman, kaya budaya, bahasa, dan agama. Perbedaan bukan malah membuat tercerai-berai, mudah diterpa badai, namun menjelma sebagai semangat dalam membina persatuan menjadi bangsa yang tinggi toleransi, yang hikmah memegang ideologi. Pancasila sudah final. Terorisme, paham radikal harus kita tangkal, lawan dan luluh lantakan. Dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup, Pancasila sebagai dasar negara. Mari
kita tabur benih-benih persatuan dan keadilan sosial. Mari kita nyalakan semangat merah putih di dada, pelindung dalam menjaga kerukunan keberagaman, keutuhan bangsa dan persatuan Indonesia. Mari kita teriakkan dengan lantang 5 nilai dasar Pancasila dalam lambang bintang, rantai, pohon beringin, banteng, padi, dan kapas yang kita sebut sebagai Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari kami, Kafilah Mushola Al-Fatah. Selebihnya, Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fatah. Selamat jalan, hati-hati di jalan. Selamat datang Mushola Al-Ikhlas RT 2 RW 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kami perwakilan dari Mushola Al-Ikhlas mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima puasa kita dan setiap tahun semoga kita senantiasa dalam kebaikan. Pada pagelaran malam takbir kali ini yang tema besarnya adalah menikdayakan umat merawat kampung Pancasila. Mushola Al-Ikhlas menampilkan burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia dan tampilan para pemuka sebagaimana agama yang diakui di negara Indonesia. Kami menampilkan hal tersebut karena ingin menyampaikan betapa pentingnya toleransi antar umat beragama. Seperti yang tercantum di dalam Pancasila, yakni sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bunyi sila pertama tersebut berperan penting dalam membentuk dasar nilai negara Indonesia yang menentangkan pentingnya toleransi beragama. Toleransi beragama merupakan sikap saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksakan kehendak serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Tujuan toleransi beragama adalah
meningkatkan iman dan ketakwaan masing-masing penganut agama dengan kenyataan bahwa ada agama lain selain agama yang kita anut. Dengan demikian, kita sebagai umat yang menganut ajaran agama harus makin menghayati dan memperdalam ajaran agama dan berusaha untuk mengamalkannya, serta mencegah terjadinya perpecahan antara umat beragama akibat perbedaan. Agama bukan alat untuk pemecah belah, tapi agama adalah alat untuk mempersatukan umat. Dengan terciptanya toleransi beragama bisa membuat kehidupan menjadi lebih harmonis dan terciptanya suasana yang aman, serta kita dapat saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain dan menyatukan perbedaan. Jangan karena berbeda keyakinan dijadikan suatu permusuhan. Yang mayoritas jangan semena-mena, yang minoritas sadar diri. Jangan sampai terjadi perpecahan dan perang antara saudara sendiri dan tetap jaga keutuhan NKRI dengan berbagai agama yang diakui. Dengan keanekaragaman suku, ras, budaya, dan bahasa. Adapun dalil yang menerangkan tentang toleransi, kisah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. In akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Kita bisa berbeda dan dalam kebenaran, tapi kita harus bersama dalam kebaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak, naskah mohon dikumpulkan, Mbak. Gantikan pacare. Terima kasih Al-Ikhlas. Hati-hati di jalan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kafilah selanjutnya adalah kafilah dari Musola Al-Falah RT Setunggal RW 2. Monggo Musola Al-Falah petugas presentasi untuk bisa menempatkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shadaqa wa'dah wa nasara abdah. Amma ba'd. Kepada yang terhormat jajaran pemerintahan Desa Wates dan seluruh dewan juri yang dimuliakan Allah. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam lin Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, kami utusan dari Musola Al-Falah mengusung atau membawa replika Pancasila dan rumah adat yang dikandung maksud Pancasila sebagai fondasi hidup yang beriman, bertakwa, saling hidup rukun, tidak merendahkan sesama, dan berpegang teguh pada isi nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Definisi rumah adalah tempat untuk bernaung dan berlindung. Pada hakikatnya, rumah adalah tempat untuk mempersatukan perbedaan antara satu yang lainnya. Itu merupakan tujuan yang utama.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada malam 1 Syawal 1444 Hijriah bertepatan dengan 22 April 2023 Miladiah, pemerintah Desa Wates menyelenggarakan takbir akbar dengan mengangkat tema mendikdayakan umat merawat kampung Pancasila. Definisi tema tersebut, kita harus menjadi warga yang mandiri, kokoh, tidak boleh lemah, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan, mampu menghadapi kemajuan zaman di era yang seperti ini, berusaha selalu dan terus berkarya untuk kemajuan bersama, berani melawan budaya-budaya yang merongrong nilai-nilai luhur Pancasila. Mari kita bersama-sama hidup rukun, gotong royong, menjaga lingkungan yang sehat, tetap terjaga, hidup yang aman, tentram, sejahtera, dengan harapan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa meraih hidup yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naskah kumpulkan cap bagus. Naskah. Terima kasih Al-Falah, hati-hati di jalan. Sekali lagi bahwa naskah presentasi untuk ditumpuk kepada panitia sebagai bukti dokumen kegiatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Selamat datang Musola Darul Muttaqin RT 3 RW 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Muhammad. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aizin wal faizin wal maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Amma ba'du. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Wates, Bapak Abdullah As-Sofi beserta staf-stafnya. Yang kami hormati Bapak Ketua Panitia Takbir Keliling pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini. Di sini kami selaku perwakilan dari Hafilah Musola Darul Muttaqin akan menyampaikan pentingnya hidup berukhuwah Islamiyah yang berlandasan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang mana dengan semestinya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih di Desa Wates ini, yang di dalamnya terkandung banyak aspek-aspek penting meliputi ketuhanan, persatuan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di malam nan suci ini,
marilah kita tanamkan nilai-nilai Pancasila dalam hati dan diri kita semua. Semoga tercapai desa Wates, desa yang baldatun thayyibatun warabul ghafur. Amin. Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naskahnya ditumpuk Mbak. Kasihkan Pak Jarod. Terima kasih Darul Muttaqin, hati-hati di jalan. Selamat datang kafilah Thoriqul Jannah RT 2 RW 6. Ya. Thoriqul Jannah untuk bisa menempatkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Saya mewakili delegasi Mushola Thoriqul Jannah nomor urut 15 membawa ornamen beduk. Beduk merupakan alat musik tabuh yang memiliki fungsi sebagai alat komunikasi tradisional. Beduk terbuat dari batang kayu dan kulit hewan yang apabila ditabuh akan menghasilkan suara yang bisa terdengar hingga cukup jauh. Di zaman modern sekarang ini, peran beduk sudah tergantikan dengan pengeras suara. Meski begitu masih banyak masjid-masjid yang tetap menabuh beduk dan kentongan sebagai awal pembuka azan. Beduk dianggap sebagai bentuk seni dan kebudayaan yang ditabuh untuk menandai awal dan berakhirnya bulan Ramadan, seperti yang dilakukan di Masjid Menara Kudus setiap menjelang bulan suci Ramadan. Para wali songo melengkapi masjid-masjid dengan sebuah beduk yang dipukul sebelum azan dikumandangkan. Tampaknya fungsi beduk bukan semata untuk mengumandangkan azan, tetapi sebagai strategi dakwah dari wali songo, khususnya Sunan Kalijaga, untuk mempercepat penerimaan masyarakat terhadap agama Islam. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kami keluarga Mushola Thoriqul Jannah mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah
muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Thoriqul Jannah. Hati-hati di jalan. Selamat datang Mushola Al-Ma'mun RT 1 RW 2. Petugas presentasi untuk bisa menempatkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama, para sesepuh, jajaran kepemerintahan, Bapak Ibu juri, dan seluruh peserta Gema Takbir di Desa Wates pada malam hari ini, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, laisal aidu liman labisal jadid, walakinil aidu liman ta'atuhu tazid. Id bukanlah bagi orang yang hanya memakai yang baru-baru, tapi id sebenarnya adalah bagi orang yang ketaatannya bertambah. Ucapannya semakin tambah baik, kelakuannya juga semakin tambah baik. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, Pancasila adalah dasar yang kuat. Pancasila adalah senjata ampuh yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Walaupun begitu banyaknya ragam, tapi bangsa ini dapat bersatu sebegitu kuatnya, dikarenakan setiap butir sila yang terdapat dalam Pancasila sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan bangsa Indonesia. Maka dari itu, mari kita wujudkan kampung Pancasila kita benar-benar menjadi kampung yang bersatu seperti bangsa ini, yang tanpa sedikit pun mudah terombang-ambing oleh gangguan apapun, serangan apapun, dan bisikan dari manapun. Amin, Allahumma amin. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, kita semua perwakilan dari tiap musola di Desa Wates ini bertekad akan selalu bersatu dalam bermasyarakat, bersatu dalam beragama, dan bersatu dalam berorganisasi sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Al-ayah. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali atau agama Allah, dan jangan kalian bercerai-berai. Semoga Allah benar-benar menyatukan kita semua warga Desa Wates ini, agar dapat bersama-sama
bersatu dalam segala hal hingga akhirnya bisa tercipta desa aman, damai, tentram, dan sejahtera. Amin Allahumma amin. Dari kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam isi dan penyampaian kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al Makmun, hati-hati di jalan. Dan selesai sudah kafilah di dalam festival takbir keliling, dan acara selanjutnya adalah rekapitulasi nilai. Untuk sementara kita rehat dulu. minal iman inhadu